Herna berulah guys. Selin gak sih? Coba tiba-tiba 3 kali akhirnya keblokir kan tuh. Nggak tahu benar lupa, nggak tahu benar pura-pura lupa, otomatis membelokkan pin lagi kan. Dan yang baru dibuat dan jelas-jelas itu aku tulis di kertas di depan dia biar dia nggak lupa. Kenapa aku lengah sedikit, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Bu pinnya salah. Masa tiba-tiba ketiga kalinya si mbaknya di tellernya, Bu masih salah, keblokir langsung. Dan yang bikin aku mak kesel, senewan, kenapa? Itu tuh baru baru berapa menit bikin dan berapa menit ditransfer sama aku demi mengaktifkan semuanya nih, karena kan setiap bulannya ada ini ya, ada pembayaran biaya adminnya. Ternyata 3-4 bulan belakangan ini ada biaya admin yang belum dibayarkan. Mau nggak mau aku transfer kan guys. Baru selesai ditransfer, Bu Suhernanya bikin ulah. Greget aku. Sampai Pak Ius pun, driver kita, masuk dan sampai bilang, Bu, tolong kooperatif. Kalau nggak kooperatif, Ibu makin berat hukuman. Nah, setelah diomong kayak gitu sama Pak Ius, kocaknya itu pin langsung bener dia masukin. Coba, kalau nggak sengajain dibikin salah, nggak mungkin kan tiba-tiba 3 kali salah, begitu habis digertak Pak Ius, langsung bener. Jadi itu nggak bikin baru lagi, Bang? Enggak, masih pin yang sama. Dan alhamdulillahnya bener, beres, dan tercetaklah rekening korannya guys. Dari bulan Agustus 2023 tanggal 11 Bu Suherna membuat ATM rekening dan transaksi sampai akhir bulan Januari. Dia selalu bilang sama ke aku, ke Tenovi, sampai ke tellernya pun tadi ditanya. Padahal teller itu menanyakan bukan semata-mata dia nggak tahu, tapi justru dia udah tahu isi transaksinya guys ya. Ibu berapa kali transaksi selama beberapa bulan ini? Cuman 1 kali. Itu yang selalu Ibu Suherna ucapin. 1 kali. Padahal tellernya udah tahu. Dia udah beberapa kali transaksi dan tellernya udah membaca semuanya. Dia jawab tetap cuman 1 kali, Bu. Untuk kalian yang lebih penasaran dan pengen tahu banget ini hasil detailnya rekening korannya Bu Suherna itu gimana dan berapa transaksi dan berapa kalinya untuk transferan segala bla blanya, itu akan dijelaskan oleh Tenovi ya guys. Karena di sini di channel YouTube-nya PNY Pratiwi Novianti. Oke guys, makasih untuk kalian yang udah ngikutin kita. Untuk kalian yang penasaran, ikutin terus perjalanan kita. Sekarang aku lagi ada di Tegal Alur, mau ke tempat pegadaian handphone, yang lebih tepatnya yang handphonenya Tenovi yang diberikan amanat untuk Vika pakai komunikasi, dan dia gadaikan ke salah satu pegadaian daerah sini. Nah, niatnya kita hari ini mau tebus tuh handphonenya, tapi sayangnya di saat kita kesini suaminya Vika nggak ada. Padahal semuanya itu atas nama suaminya Vika, otomatis harus ada.
Katanya, kata si Vika, suaminya nih lagi ke rumah adeknya. Dan kita udah hampir 1 jam ya tadi. Iya, hampir 1 jaman lah kita nunggu di rumahnya. Bilang Vika sebentar, tapi nggak datang-datang nih. Mau nggak mau kita harus nyusulin dulu ke tempat adiknya. Siapa tahu masih ada di sana. Syukur-syukur ada nih yang kita minta, dah harus ada. Jaraknya kata Bu Serna juga dekat. Iya, Bu Suherna. Nah, ternyata kita pas tahu dari Bu Suherna katanya jaraknya deket, nggak jauh dari sini. Seharusnya udah balik. Tapi nyatanya kita 1 jam nungguin guys, tapi belum datang juga. Pokoknya hari ini kita harus beresin semuanya termasuk handphone yang mereka gadaikan. Karena kenapa? Kita kecewanya Vika padahal dari awal bilang insya Allah janji nggak bakal sampai dijual ataupun digadai. Nah ini tahu-taunya handphone digadai tanpa si izin teteh lagi. Kita lagi sama Bang Alfian, ini mantunya Bu Suherna. Beliau tadi janji sama saya mau jujur sejujur-jujurnya, jadi mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga ini. Oke, pertanyaan pertama, perihal gade HP Teh Novi, ya kan itu kan amanah dari Teh Novi, ya kan? Benar kan amanah? Iya, benar. Nah, itu kenapa kemarin waktu kami tanya si Vika berbohong, abang juga ikutan berbohong tuh, karena waktu kami tanya kan jelas jawabannya di counter, counternya tutup ya kan. Nah itu kenapa bang? Pertama alasannya takut karena udah ngecewain Teh Novi. Nah yang kedua emang posisinya lagi butuh bang, butuh anak rewel, mau makan kita nggak megang duit. Nah akhirnya kita putusin mau nggak mau udah kita gak ada HP walaupun kita ngecewain Teh Novi ya. Kemarin kan biasanya kan selalu ngomong ya kan, butuh apa-apa ngomong. Nah ini kemarin kenapa bisa nggak ngomong? Ya kalau ngomong saya takutnya nggak enak juga bang. Apa pernah ada dari kami bilang ini kebiasaan nih minta-minta duit mulu? Nggak ada sih. Cuman itu inisiatif dari saya aja. Nggak enak, takutnya kebiasaan. Ini kan abang kemarin bersama-sama berbohong, ya kan? Karena nggak mau apa ya, nggak mau jujur itu bahaya loh bang. Jadi penyakit nanti kebiasaan, gitu loh. Nah selama ini abang punya ATM? ATM BCA. Nggak tahu ATM apapun. ATM BCA ada. Nah, terus selain BCA, Dana masih aktif dananya? Dana aktif, cuman di mana sekarang? Di HP yang mana? Di HP. HP siapa? Teh Novi ada. Oh, di HP Teh Novi situ. Ya. Oke. Nah, terus rekening abang yang ATM tadi nggak aktif, abang tahu dari mana? Udah lama nggak kepake. Udah lama nggak kepake. Ya. Terakhir dipakai kapan? Di Shopee yang sini di Romlati. Sekarang kan Shopee-nya udah pindah ke sana di bekas gudang ABC Kalideres. Oh, bekas gudang ABC Kalideres. Ya udah. Nanti ada yang kita tanya-tanya lagi ya. Siap. Guys, karena kita mau nebus HP-nya Teh Novi yang digadaikan. Sekarang kita mau nebus dulu, tempatnya ada di belakang kita ini. Oke, ikutin terus ya. Jangan sampai penasaran. Mau cek soal handphonenya ini yang kemarin sempat konfirmasi sih kesini kita masih ada nggak tuh handphone? Kalau belum pernah Hah?
Iya nanti kita cek lagi ya. Ada notanya ada. Nggak tahu deh sini. Iya kak. 9 Juni ya, kita cek dulu ya. Paling udah telat jauh sih. Aku baru kemarin tanggal 24 berpanjang tanggal. Iya. Jadi 700 ya? Nggak tahu. Saja kan? Bapak Alfian nih, boleh tanda tangan. Yes, Tanpa kardus ya. Nah, untuk kardus memang ada di kita. Oke, makasih ya kak. Mari. Oke guys, alhamdulillah akhirnya handphonenya udah kita dapetin ya, udah kita tebus. Siapa yang ngegade, siapa yang nebus ujung-ujungnya. Vika sama suami, kenapa ini handphone digadai? Masih mepet ya, anak minta makan. Anak minta makan. Sama punya uang gitu. Minjem sama saudara nggak ada yang ngasih. Minjem ke saudara nggak ada yang ngasih. Terus demi anak makan gitu maksudnya? Iya, ngeliat orang makan dia pengen makan. Kenapa nggak izin dulu? Izin gimana? Hah? Izin takut ya. Izin takut? Iya. Takut kenapa emang? Terus kenapa kemarin ngebohong? Bilang handphone rusak, di servis. Nah, itu udah bohong. Tahu-taunya setelah kita tahu handphone ternyata digadai. Kenapa harus bohong? Kenapa nggak bilang aja terus terang dari awal gitu? Awalnya sih memang nggak mau ngebohong teh, cuman kayaknya ya karena takut aja gitu ngecewain. Takut ngecewain. Lagi liran udah tahu kayak gini lebih ngecewain nggak? Awalnya sih emang kagak mau bohong tadinya, cuman ya istri sih udah ngomong kayak gitu ya udah. Tapi saya insya Allah ada inisiatif sih emang. Akhir bulan mungkin saya tebus. Akhir bulan mau ditebus, tapi ini tadi katanya diperpanjang. Iya. Kemarinnya belum lama, berarti udah sering dong digadeinnya. Baru sebulan. Emang kemarin kan saya bilang di sini kan saya masih dewe karena sepi kerjaan. Paling Terus? seminggu masuk. Makanya duitnya juga belum cukup. Iya, belum cukup lah untuk yang lain-lainnya, tapi kan seenggaknya untuk makan mungkin cukup. Ya, Terus lagian kalau ketemu juga pikahnya, ketemu saya ataupun Tenovi nggak pernah nggak dikasih duit, selalu dikasih duit. Maksudnya kok sampai digadein tanpa izin lagi ke teteh. Seenggaknya nggak teteh langsung ke saya kek, maksudnya polanya. Terus Vika, Apa pak? rekening ATM itu yang punya suami di mana? Nih, BCA. ATM BCA, iya. Ya, Vika, saya nanya sama Vika. Sama Vika. memang sebelum Mama Pika juga dia punya BCA Nah, pak. sekarang BCA-nya kemana? Sekarang yang pertanyakan kemana itu kartu BCA-nya? Kalau kartunya masih ada. Masih aktif? Udah enggak? Udah enggak Dari udah lama. kapan? Dari kapan? Tahu dari mana nggak aktifnya? Kok tahu Soalnya tahu udah nggak lebih aktif? dari setengah tahun. Ada saldonya nggak? Saldo kosong. Untuk masalah handphone Ibu Suherna, di mana handphonenya katanya digadai sama Vika? Iya, memang Di mana? udah gade, tapi bukan di situ. Ya, terus di mana? Di pintu air, tapi udah pindah teh. Apanya yang udah pindah? Pergadeannya udah pindah. Pegadaiannya udah pindah. Itu udah lewat. Iya, sebelum kasus viral itu juga. Terus misalkan kita niat mau ngambil juga nggak bisa gitu? Nggak bisa, kan udah kena kelelang.
masa berlakunya kelelang itu sampai kapan? Dari pertama kita ngegadein? Sebulan doang dia mati. Oh gitu ya. Aku nanya karena nggak tahu ya guys ya. Karena sebelumnya nggak pernah gade-gadein barang kayak gitu, makanya aku menanyakan gitu. Apa namanya, surat gadenya mana? Surat gadenya ada nggak? Udah nggak ada teh, kan pas kontrakan tuh Pika langsung kasih Pai ini surat gadenya emak. Udah terus Pai kan kabur jadinya. Enggak, maksudnya misalkan kalau masih ada dan memang masih bisa, kita niat mau tebus juga tuh handphone. Walaupun uangnya kita nggak makan, uangnya nggak tahu jadi apa, ya kita tetap mau ambil. Karena secara tidak langsung pasti ada bukti-bukti emak selama percakapan atau nipu-nipu orang di situ pasti ada kan. Makanya kita juga mencari bukti yang lainnya. Dan mohon maaf ini untuk handphone, ini kita tebus emang, tapi nggak bakal jatuh ke tangan Vika lagi. Vika juga awalnya udah janji loh, padahal sama Teteh udah sumpah-sumpahan kok. Bisa-bisanya tanpa izin ke Teteh main lempar itu handphone dan bilang katanya handphone ada rusak ini bla 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 bla. Berarti kan selama ini nggak rusak, selama ini selalu ada itu handphone, tapi digadein sama Vika. Izin nih, Teh Novi mau ngomong sama Vika. Halo, assalamualaikum Teh. Ya, halo. Iya. Teh, ini Vikanya udah sama kita, handphone udah kita ambil juga Teh, izin info. Oke, mana aku mau ngomong. Nih. Assalamualaikum Teh Novi. Iya, gimana Mbak? Ya Pika minta maaf Teh kalau HP Pika gade sama Pika. Kenapa digade? Kenapa nggak ngomong sama saya? Itu kan handphone dikasih sama saya untuk komunikasi, kan udah dibilang. Ya habisnya anak minta makan Teh, terus mau bilang juga takut. Enggak, itu kan beda dong konsepnya, itu kan tanggung jawab kamu sebagai seorang ibu gitu loh. Ini kan beda lagi, handphone dari saya untuk komunikasi sampai proses ini selesai. Kalau udah selesai mah saya bodo amat Mbak. Kamu udah dibilang kayak gitu, terus kenapa selama ini nggak jujur? Saya udah feeling Mbak kalau HP itu pasti dikemana-manain, tapi Mbak masih bersikuku kalau handphonenya lobet, handphonenya ini, handphonenya itu, kenapa masih bohong? Mbak mah sama aja sama Suherna, sama aja sama Suherna sebenarnya 11-12. Udah Mbak, ikutin prosesnya Mbak, saya nggak mau bertele-tele, udah nggak aman. Kan ngasih kerjaan juga sama Mbak, ngapain saya ngasih kerjaan sama orang yang nggak amanah, nggak jujur kayak gini. Ikutin aja proses sampai selesai.